Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dimensi manusia. Suatu topik yang membahas keberadaan manusia dari sudut pandang filosofi yang sangat mendalam. Menurut Nikolai Berdyaev, eksistensi manusia tidak hanya sekedar berada di dunia ini, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mencerminkan kehendak Tuhan. Dalam pandangannya, manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan sekaligus keterbatasan. Dua hal yang kontradiktif namun saling mengisi. Seperti kita ketahui, ada banyak teori filosofis tentang manusia. Salah satunya adalah teori eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre. Sartre berpendapat bahwa manusia pada dasarnya bebas dan hanya memiliki eksistensi setelah lahir yang mirip dengan pandangan Berdyaev tentang kebebasan. Namun, berbeda dengan Sartre yang menekankan kebebasan mutlak tanpa Tuhan. Berdyaev menempatkan kebebasan manusia dalam kerangka spiritual sebagai cerminan kehendak Tuhan. Untuk memahami konsep dimensi manusia, kita harus mengerti dua aspek utama dalam diri manusia, yaitu mikroteos dan mikrokosmos. Mikroteos mengacu pada dimensi spiritual manusia, yaitu cerminan Tuhan di dunia ini. Berdyaev percaya bahwa manusia adalah representasi Tuhan yang bebas dalam kehendaknya. Di sisi lain, ada juga aspek mikrokosmos yang mengacu pada dunia material dan terbatas yang kita alami, di mana kita terikat oleh hukum alam dan berbagai keterbatasan fisik. Berdyaev memandang eksistensi manusia sebagai pertemuan antara kedua dunia ini, dunia spiritual dan dunia material. Ini mirip dengan pandangan filsuf seperti Immanuel Kant yang memandang manusia sebagai makhluk yang berada dalam dua dimensi praktis yang terikat pada hukum alam dan dimensi moral yang mengarahkan kebebasan manusia. Namun, dalam hal ini, Berdyaev lebih menekankan aspek transendental dan kebebasan spiritual manusia. Walaupun manusia memiliki kebebasan spiritual sebagai representasi Tuhan, kita juga dihadapkan pada banyak keterbatasan yang melekat pada eksistensi fisik kita. Salah satu keterbatasan yang paling jelas adalah keterbatasan rasionalitas. Sebagai makhluk rasional, kita hanya dapat memahami dunia ini sesuai dengan kapasitas akal pikiran kita yang terbatas. Selain itu, ada keterbatasan waktu yang juga sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita terikat oleh waktu, kita harus membuat pilihan dalam rentan waktu yang terbatas. Hukum alam pun memiliki pengaruh besar pada batasan yang kita hadapi. Kita terlahir dengan tubuh fisik yang rapuh, yang mengikuti aturan-aturan alam yang tidak bisa kita ubah. Dan tentu saja, ada keterbatasan moral yang membatasi tindakan kita, baik yang berasal dari hukum yang kita ciptakan sendiri ataupun prinsip moral universal yang lebih tinggi. Di sini kita bisa membandingkan pandangan Berdyaev dengan teori determinisme yang dikemukakan oleh filsuf seperti Baruch Spinoza. Kreativitas menjadi kunci untuk memahami bagaimana manusia bisa menghadapi dan mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini. Berdyaev memandang kreativitas sebagai jalan bagi manusia untuk mewujudkan kebebasan sejati. Ada dua jenis perubahan yang bisa terjadi dalam dunia ini, evolusi dan kemajuan. Evolusi adalah perubahan alamiah yang terjadi secara instinktif, sebuah perkembangan yang mengikuti hukum alam. Sementara itu, kemajuan adalah perubahan mental dan spiritual yang merupakan hasil dari ekspresi kreatif manusia yang bisa menghasilkan inovasi dan pembaruan. Menariknya, dalam perspektif Berdyaev, kemajuan ini tidak hanya mengacu pada perkembangan teknologi atau material, tetapi juga pada pertumbuhan spiritual manusia. Dalam hal ini, kita bisa membandingkan pandangan Berdyaev dengan teori kreativitas yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam hierarki kebutuhannya. Maslow menganggap pencapaian aktualisasi diri sebagai puncak dari kebutuhan manusia, yang mana sangat terkait dengan kreativitas sebagai bentuk aktualisasi potensi manusia. Selanjutnya, kita akan membahas konsep peradaban dan kebudayaan. Berdyaev berpendapat bahwa peradaban adalah upaya manusia untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan fisik akibat keterbatasan yang ada. Peradaban adalah alat, sebuah medium untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita. Namun, dalam banyak kasus, peradaban sering diposisikan sebagai tujuan utama hidup. Hal ini yang kemudian membatasi kebebasan kita. Seperti yang kita lihat dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sebaliknya, kebudayaan adalah ekspresi kreatif manusia yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual dan pencapaian eksistensial. Kebudayaan bukan hanya tentang pencapaian material, tetapi tentang pencarian makna dalam hidup. Teori ini dapat kita bandingkan dengan pemikiran Max Weber tentang rasionalisasi dalam masyarakat modern, di mana rasionalisasi ini cenderung mengesampingkan dimensi spiritual demi kemajuan teknologi dan material. Weber menyebutnya sebagai penjajahan rasionalitas, yang pada akhirnya bisa menekan kebebasan spiritual kita. Sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan mendalam antara peradaban dan kebudayaan, serta bagaimana dampak teknologi terhadap kehidupan manusia saat ini. Pembahasan ini sangat penting,
terutama dalam konteks dunia yang semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Apakah peradaban masih relevan di zaman modern saat ini? Kita juga akan menggali lebih dalam tentang bagaimana teknologi, meskipun memiliki banyak manfaat, juga justru bisa membawa dampak negatif terhadap dimensi spiritual dan kemanusiaan kita. Peradaban seringkali dipahami sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan fisik dan material. Peradaban berfungsi sebagai alat untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, peradaban dipandang lebih sebagai sarana yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Ini termasuk semua pencapaian manusia dalam bidang teknologi, ekonomi, dan sains yang memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kebudayaan justru lebih terkait dengan pencapaian kreatif manusia yang menyentuh aspek-aspek spiritual dan intelektual. Kebudayaan mencakup nilai-nilai, seni, agama, tradisi, dan cara berpikir yang membantu manusia memahami makna hidup. Meskipun keduanya antara peradaban dan kebudayaan saling terkait, justru keduanya pun memiliki perbedaan secara signifikan dalam tujuan dan peran mereka masing-masing. Peradaban tidak hanya dianggap sebagai alat, melainkan sebagai tujuan itu sendiri. Ketika peradaban dipandang sebagai tujuan, kita seringkali melihat bagaimana hal ini membatasi kebebasan individu. Misalnya, dalam perkembangan teknologi, meskipun teknologi memberikan kemudahan, ia juga sering mengesampingkan kebutuhan manusia yang lebih dalam, seperti kebutuhan spiritual dan hubungan antar manusia. Hal ini bisa menjadi masalah ketika kemajuan materi lebih diprioritaskan daripada perkembangan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih mendalam.